Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oh gitu loh, semangat loh. Alhamdulillah sehat loh, berarti lapar loh ini sudah ya. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu Bapak. Di sini saya akan mendefinisikan budaya positif dari program CKB kemarin. Saya mendapatkan materi aksi budaya positif. Sebelum masuk ke materi, saya mau menampilkan sebuah video. Nanti tolong ya dikomentari apa yang ada dalam video tersebut. Oh, Bu Cindy. Oke, dari video tadi apa yang Ibu Bapak tangkap? Yang bisa saya tangkap yaitu tentang sifat gotong royong, menumbuhkan sifat gotong royong dan kekompakan warga Perindapan. Dari pada adanya sifat gotong royong dari warga Perindapan, mungkin dari Perindah. Dari saya saling tolong menolong. Dari Perindah saling tolong menolong. Kalau Perindah? Kalau saya punya jiwa sosial yang tinggi. Ya, Perindah punya jiwa sosial yang tinggi. Terakhir di sini, apa yang bisa ditangkap dari video tadi? Pentingnya jiwa yang memiliki rasa empati yang tinggi. Oke, semua jawaban benar ya. Kita dengarkan lagi videonya gambarnya. Dari video tadi ada katanya seorang anak kecil. Anak kecil yang dalam hatinya terduga ada sebuah kayu di depan jalan dan menutupi jalan tersebut. Tetapi di lingkungan sekitarnya itu tidak peduli karena saking hujannya mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Akan tetapi dalam diri seorang anak tersebut, walaupun dia memiliki kekuatan yang kecil
logika itu nggak mungkin ya anak kecil gotong kayak segitu besarnya. Tapi dalam dirinya muncul, aku harus bergerak, aku harus bisa. Setelah apapun aku, apa yang kekuatannya aku punya, aku akan berusaha. Akhirnya dalam diri anak tersebut tergerak untuk menyingkirkan yang tersebut. Nah, gerakan itu timbul dari dirinya untuk melakukan sesuatu dan dilihat orang lain. Orang lain itu terenyuh. Anak kecil aja punya jiwa seperti itu, mempunyai empati, mempunyai simpati dan peduli lingkungan. Akhirnya orang-orang ikut juga membantu anak kecil tersebut. Intinya dari sini yang kita dapat petik adalah walaupun diri kita ibaratnya kita mempunyai potensi yang kecil atau mempunyai kekuatan yang kecil, kita tidak boleh minder. Untuk suatu perubahan itu berasal dari diri kita sendiri, teman-teman, bukan dari orang lain. Kita harus mempunyai kekuatan atau motivasi yang kuat dalam diri kita sendiri. Akhirnya dari motivasi itu keluar akan mempengaruhi orang-orang di lingkungan kita. Jadi kita bisa menggerakkan orang lain jika dari dalam diri kita itu sudah melakukan gerakan. Jadi kita bergerak tidak harus menuntut orang lain, tapi dalam diri kita sendiri. Oke, Bu Cindy, slide selanjutnya. Agak ke atas, Bu Cindy. Atas maksudnya. Nah, mispersepsi teori kontrol dari Dr. William Glasser. Anggapannya sering muncul dalam benak kita adalah ilusi guru mengontrol murid. Benar nggak? Kita kadang berpikir murid bisa kita kontrol. Murid, ya, kalau kita melihat ya, disuruh itu mesti mah, disuruh itu mesti mah. Padahal itu tidak benar. Mereka bisa saja menolak, ya. Misalkan disuruh, tapi kalau satu, ini pertama bisa menolak, yang kedua bisa menolak. Jadi anggapan guru bisa mengontrol murid itu sangatlah salah. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini yang sudah kita terapkan ya dia. Kayak pemberian reward itu aja ya. Kalau kita aktif 1 bulan, kita akan dikasih. Itu kan termasuk positif, penguatan positif ya. Karena melakukan suatu peraturan. Nah, efeknya apa? Kalau penguatan itu tidak ada, kita akan terhibur kan? Jadi miskonsepsinya seperti itu. Terus yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memakai karakter. Ini sering sekali terjadi di kita ya Bu. Misalnya kan anak kok nakal, terus kita kasih tahu seperti ini. Saya jangan nakal, aku dudukkan Pak Pak, sama nggak paranono. Itu nggak boleh ya dalam seorang pendidik seperti itu. Karena apa? Kritikan yang membuat orang merasa bersalah, dampaknya ke anak itu kemungkinan bisa mereka minder, merasa bersalah, gagal dalam dirinya. Jadi tidak boleh ada kata-kata untuk menyalahkan seseorang seperti itu. Yang terakhir adalah orang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah, itu tidak boleh. Seperti halnya kita sebagai orang dewasa memaksa sesuatu kepada anak kecil yang menurut kita baik, tapi belum tentu anak itu menurut mereka juga baik. Lanjut sini. Nah, ini stimulus dan respon. Nah, stimulus respon atau teori kontrol bedanya di sini. Pertama, kebutuhan kita sama. Apakah sama? Ibu Bapak, kebutuhan kita? Yang jelas berbeda ya. Terus yang kedua, semua orang melihat yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya seperti apa? Seperti kita ya, gambaran kita di masa depan misalnya seperti saya 1 tahun ke depan ingin beli motor misalkan. Jadi dari mulai sekarang saya harus nabung. Tapi beda lagi dengan Bu Vina gambaran 1 tahun ke depan tidak seperti itu. Oh, saya beli tanah ini. Nah itu. Jadi stimulus respon semua hal yang sama itu salah. Setiap orang itu memiliki gambar berbeda di setiap kehidupannya. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa kita paksakan kepada
pada semua orang ya. Orang itu harus seperti kita, harus sama seperti kita, nggak bisa. Karena setiap orang itu memahami pandangan orang tentang dunianya berbeda. Mungkin saya kesenangannya berkumpul dengan keluarga. Berarti saya kan lebih mencintai dunia keluarga misalnya. Tapi beda lagi dengan Bu Cindy senangnya berkumpul dengan temannya karena sudah belum rumah tangga dan saya di rumah tangga. Itulah cara pandang orang itu berbeda dan kita tidak boleh memaksakan pandangan kita harus sama dengan orang lain. Nomor adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini biasanya saya sering melakukan itu kesalahan kepada anak didik saya. Misalkan Levi itu kok berkata kotor kepada temannya, menghina, mengejek. Secara spontan saya langsung berani, kamu harus seperti kamu nakal seperti ini, menjatuhkan mental anak. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Seharusnya saya sebagai guru seperti ini dipanggil lagi, ditanya, kenapa? Ada masalah apa? Kenapa kamu sampai mengejek teman kamu? Kok seperti itu? Mereka akan mempunyai alasan tersendiri. Karena saya sudah diejek dulu, saya sudah diberitahu tidak enak. Jadi kita tidak boleh langsung menilai buruk perilaku seseorang yang salah. Harus kita telusuri latar belakangnya mengapa mengalami kesalahan tersebut. Yang kelima adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini orang lain bisa mengontrol saya itu nggak ada ya. Kita itu dikontrol oleh diri kita sendiri, kesadaran dari diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengontrol. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya seperti Pak Huda, nggak mungkin saya bisa mengontrol Pak Huda. Pak Huda saya sudah mempunyai kontrol dirinya sendiri. Dan juga saya bisa mengontrol orang lain, tidak mungkin kita bisa mengontrol orang lain. Karena keinginan dan tujuan hidup seseorang itu berbeda teman-teman. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Nah, ini contohnya seperti ini. Misal Bu Cindy punya masalah, terus saya itu orangnya kepo. Terus Budi tak tanya, kamu ada masalah apa? Aku nggak mau jawab Bu Cindy. Anak jawab tidak mau, sampai kalau ada di pojok tak bareng Pak Motor. Lah itulah pemaksaan pada saat bujukan gagal, memaksa orang lain itu tidak boleh. Tapi kalau di dalam kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan suatu pilihan-pilihan baru. Jadi jika teman kita mempunyai masalah dan mereka tidak mau curhat, jangan dipaksa. Suatu hari mereka akan belajar sendirilah hatinya, mereka akan bercerita. Nah, kita sebagai teman bisa memberikan solusi pilihannya. Jadi seperti itu, kolaborasi bukan pemaksaan ya. Terus yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Jadi dalam suatu kompetisi itu ada model berpikir menang kalah. Jadi di sini tidak ada, semua menang karena semua adalah pemenang. Lanjut di sini, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Namanya juga kebajikan berarti yang baik-baik ya, Bapak kayak peduli, rajin, kebersihan, komitmen. Dari sini ada yang ditanyakan barangkali sebelum lanjut ke slide berikutnya. Itu saya mau tanya dulu. Bagaimana? Bagaimana cara memberikan kritik kepada anak agar tidak melukai mental dan karakter mereka. Misal kayak tadi dengan memberikan contoh kayak kita itu dipanggil terus gak boleh gini, terus bagaimana cara kita memberi penguatan mereka untuk tidak melakukan hal yang sama, tetapi mereka juga punya kepedean gitu terhadap tindakan yang dia lakukan. Jadi kayak sebenarnya udah dipanggil dia itu gak kayak ngomong bersini begini gitu loh ya. Terima kasih. Itu kata nanti akan saya jelaskan pada segi dan posisi bagaimana cara langkah kita menyelesaikan masalah anak yang bermasalah. Misalkan anak tadi mempunyai masalah, gitu ya. Langkah pertama kita kan pasti memanggil ya. Kita tanya, misalkan kenapa tadi kamu kok bertengkar sama teman kamu? Ya pasti bilang alasannya karena seperti ini. Kita sebagai guru pertama jangan sampai membakar
harus menstabilkan emosinya dulu. Oh, pantesan kamu marah. Kalau kamu diajak seperti itu harus distabilkan. Biar itu dia tenang. Ya. Terus yang kedua, kamu apa yang kamu lakukan? Saya begini mengajak bulan, saya betul belok nih, nggak rumongso. Dulu begini pada bagian ini kita melakukan validasi tindakan. Bagaimana? Dengan berkata seperti ini. Ya, kalau ini ibu janji kamu, ibu mungkin berperilaku seperti kamu membalas ejekan. Tapi alhamdulillah kamu nggak sampai menonjok atau melukai fisik teman kamu. Tapi saya tanya, apakah benar perilaku kamu itu membalas ejekannya? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Sebelumnya itu nanti ada bab keyakinan kelas ya. Jadi murid itu kita akan menguatkan karakternya di keyakinan kelas, di kesepakatan kelas bahwa biasanya contohnya keyakinan kelas itu adalah menghormati, menghargai teman, peduli sesama seperti itu. Nanti anak akan secara spontanitas ingat, oh iya ternyata saya belajar keyakinan kelas untuk saling menghargai, menghormati. Nanti anak akan bilang begini, iya bu, perilaku saya salah, saya minta. Lalu sebagai guru, bagaimana? Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Kita harus menggiring mereka untuk mengucapkan masalah ini. Ya sudah, kalau kamu tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati sebelumnya di kelas, bagaimana tindakan kamu selanjutnya? Masih anak itu mikir, oh gimana ya? Gimana sih saya akan minta maaf. Saya jadi tidak akan mengulanginya lagi seperti itu. Jadi anak kalau posisi marah jangan ditanya atau menyulut tambah emosinya. Nggak boleh. Kamu seperti ini ya malah menambah masalah itu. Harus stabilkan emosinya dulu. Oh pantesan kamu marah. Saya seperti itu juga marah. Tapi ya, ada tapinya. Tindakan kamu seperti itu apakah sudah benar? Apa yang kami yakini di kelas seperti itu fungsi. Ada artinya yang mau bertanya? Tidak. Lanjut ke slide berikutnya di sini. Nah, ini hukuman konsekuensi dan restitusi ya. Apa sih bedanya hukuman konsekuensi dan restitusi? Kalau hukuman itu lebih ke identitas gagal. Nah, kita seringkali menerapkan hukuman ya ketimbang restitusi di sini. Hukuman itu sebenarnya tidak boleh teman-teman. Dalam dunia pendidikan itu kita harus meninggalkan hukuman itu. Karena kenapa? Pertama, efek untuk si anak itu jangka panjang. Saya pernah waktu kecil itu, ya, guru matematika itu ya. Saya itu waktu pulang, kan ada setiap ngobrol itu dikasih pertanyaan bahwa siapa yang boleh jawab, boleh pulang. Nah saya itu di urutan terakhir dan saya tidak bisa jawab. Namanya Bu Eka, masih ingat di kepala saya. Kelas 3 SD sampai sekarang masih ingat namanya Bu Eka, namanya laki-laki, orangnya tinggi, kurus. Dia itu berkata seperti apa? Mendekati saya seperti ini, jewer kuping saya, mengatakan apa? Bodoh kamu, gitu aja nggak bisa. Kata-kata seperti itu loh. Satu kalimat seperti itu sampai saya tua, sampai sekarang saya masih ingat. Itu adalah bentuk hukuman. Itu tidak boleh. Kenapa? Itu tadi jaraknya, efeknya ke anak itu sangat jangka panjang. Dan yang kedua adalah anak menjadi tidak nyaman. Nah, setiap ketemu guru itu ada perasaan takut, was-was, sedih, galau, cemas, seperti itulah hukuman. Contohnya hukuman apa lagi? Hukuman misalkan seperti ini. Kalau kamu datang rapat, kamu nanti tak suruh lagi ke lapangan loh. Itu nggak boleh. Yang ketiga adalah kuatir sekali ya. Nah, apa begini? Korban mendapatkan keadilan. Nah, korban mendapatkan keadilan. Nah itu hukuman itu berasal dari satu arah teman-teman. Cuma saya yang buat loh. Tapi kan anaknya nggak ikut ambil dalam pemutusan pembuatan itu. Hukuman itu seperti itu ciri-cirinya. Jadi di sini bilang kamu harus lari tanpa kesepakatan dari anak. Kalau saya datang terlambat saya harus lari, itu tidak boleh. Itu efeknya lebih negatif ya dari yang
Sekiranya menumpahkan minuman di meja, konsekuensinya apa? Kalau menumpahkan apa? Alat, ngepel, seperti itu. Tapi nggak ada langkah tindak lanjutnya seperti tadi restitusi, memanggil anaknya seperti itu nggak ada, teman-teman. Terus menjadi anak tidak nyaman tapi dalam waktu sementara. Beda dari hukuman tadi, akhirnya jangka lama, ya, sampai tua teringat. Tapi kalau konsekuensi tidak, misalkan dulu saya pernah menyebabkan buku teman saya, yowes ketika saya ganti, mungkin saya akhirnya kan cuma beberapa hari dan ke saya, tapi sampai tua kan saya sudah lupa siapa ya buku suka suetnya, sudah lupa seperti itu, konsekuensinya seperti itu. Nah, lalu dan terakhir ada restitusi. Restitusi itu tadi memberikan suatu pilihan. Jadi ada langkah-langkahnya, terus murid lebih nyaman kepada kita karena kan kita kayak ngomong terus memberikan bimbingan kepada mereka. Lanjut Bu Sudi. Jadi untuk identitas berhasilnya tadi konsekuensi dan restitusi, untuk identitas gagalnya adalah hukuman. Dari sini sudah paham ketiganya? Sudah. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu punya motivasi, teman-teman. Nah, kayak kita itu ada motivasi internal dan eksternal. Eksternalnya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Serasa hatur, biasanya kita ya sudah melakukan seperti itu ya. Kita datang terlambat, itu faktor eksternalnya yaitu tidak nyaman, misalnya dipotong gaji nih. Nah, untuk mendapatkan imbalan, apa itu saya full tidak terlambat, gaji saya penuh, saya dapat, itu kalau kita. Kalau untuk murid biasanya kita berlakukan kan seperti ini. Kalau kamu setiap datang masuk tempat aku tak kasih 1 bintang. Apa besoknya datang tempat aku 1 bintang lagi. Terus yang enggak dapat bintang berarti masuknya terlambat. Itu faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Tugas kita itu menggunakan faktor internalnya itu, teman-teman. Faktor internalnya kesadaran diri kita sendiri. Kenapa kok saya datang terlambat? Kenapa kok saya datang tepat waktu ya? Karena dalam diri saya seperti ini. Kalau saya mendisiplinkan diri saya sendiri, pertama saya seorang guru. Saya pasti dicontoh anak-anak saya. Kalau saya datang terlambat, mereka juga datang terlambat. Jangan anak-anak karena contohnya saja tidak baik. Yang kedua, saya mampu melihat potensi yang saya miliki. Misalkan, kalau saya datang tepat waktu, tugas saya bisa saya selesaikan juga tepat waktu. Seperti murid itu, murid kalau memiliki kesadaran diri, apa itu? Oh, saya harus datang tepat waktu. Nanti saya kalau tepat waktu, pertama tidak dapat hukuman, itu internal ya, eksternal ya. Kalau yang internal, saya bisa senam pagi, saya bisa sholat, nanti saya bisa mengikuti pelajaran full, seperti itu. Kita munculkan kesadaran dalam diri murid itu sendiri. Jadi jangan sampai eksternal ya, internal. Kita pun juga seperti itu, jangan karena eksternal, tapi lebih ke internalnya yang mendominasi. Lanjut dulu sini. Nah ini, coba teman-teman, mana hukuman, mana konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Apa? Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenyum
Oke, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Oke, berarti paham ya hukuman sama konsekuensi. Nah, konsekuensi itu intinya masih terkait dengan materi itu, ya. Jadi tidak melenceng. Misalkan kalau lari memilih papan basket itu kan melenceng dari terlambat sekolah, hubungannya apa sama lari gitu ya. Ayo bisa dilanjut. Dihukum penghargaan, kita dihukum penghargaan ya teman-teman. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kalau kita efektifnya maksudnya di sini seperti ini. Kalau kita dapat sesuatu dari suatu hal, terus suatu hal itu tidak ada lagi, maka tidak akan kita lakukan. Kalau kita tidak diberi reward, kita tidak akan tertib. Seperti itu. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat membara syarat. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka akan Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Sama di kalimat yang 1 dan 2. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Oh, ini macam saya ini ya. Saya pernah berharap sesuatu, karena saya mengerjakan sesuatu, saya berharap mendapatkan imbalan. Dan ternyata setelah saya kerja keras diiming-imingi imbalan tadi, saya kecewa karena yang memberi imbalan tidak jadi. Akhirnya dalam hidup saya itu pengalaman saya, ceklak hati, alas tak kerja ini pokoknya wala itulah gara-gara penghargaan itu loh, makanya dihukum penghargaan. Saya seperti itu, saya berharap mendapatkan penghargaan, akhirnya saya kecewa kan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah ini mana apalagi bersaing antar teman ini susah ya Cak. Wah aku pengen juara sisi kan, aku pas pelajaran hanya orang tujuan cara nikah apa aku pengen juara sisi. Tidak boleh ya, jangan sampai kita mencetak anak seperti itu. Makanya tidak ada ranking di kelasku. Karena kita itu menciptakan bersaing, tapi kolaborasi di kelas itu ya. Kalau dulu ada ranking, karena zaman kita ada ranking pada 1 sampai 10 itu loh. Tapi pernah gak kalian lihat kalau ada ranking terus anak yang pintar itu pelit ilmunya? Bener apa enggak? Kebanyakan seperti itu. Nah, anak itu tadi ingin dapat penghargaan juara 1 itu tadi loh. Makanya ranking itu dihapus itu. Saya setuju sekali karena kita itu kalau di dunia nyata sudah dewasa, bukan persaingan ya, lebih kolaborasi dengan rekan kerja seperti itu untuk memutuskan suatu visi ya. Kemarin saya bahas itu ada kolaborasi ya rekan kerja. Ya keempat, seperti itu maksudnya. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Nah, ini misalnya seperti ini ya, boleh ngomong, Bu Siri kamu itu kan guru terbaik, rajin sekali, nggak pernah absen, nggak pernah dapat reward selalu. Nah, itu bentuk pujian di depan teman. Waktu ngomong ada di depan teman-teman. Pendapat yang pertama adalah teman ada yang iri gara-gara ada kata-kata seperti itu. Pendapat yang kedua adalah yang sering terlambat jadi mundur, seperti kayak di semuanya harus gitu. Seperti itu. Jadi tidak boleh dilakukan sebenarnya seperti itu ya. Karena menimbulkan efek yang negatif teman-teman. Penghargaan mendukung mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking loh, ini tadi sudah ya, yang tidak dapat ranking hari minggu kumpul lagi pecah kita loh. Saya merasakan karena dulu saya rankingnya di SD itu nggak pernah kiriman besar, 10 besar. Saya mundur bergaul sama yang ranking 1, 2, 3. Soalnya mereka juga pilih teman ya, nggak mau sama saya. Kurang pintar ya mungkin ya. Ya seperti itu tadi. Jadi kalau yang tidak dapat penghargaan itulah merasa lebih minder. Dan terakhir adalah memberi penghargaan
Jadi memberi penghargaan tadi, walaupun sifatnya positif tadi itu sangat banyak mendukung karena mengendalikan perilaku seseorang. Nah, dari sini ada yang ditanyakan mungkin sebelum melanjut ke restitusi. Monggo Ibu Bapak, ada undang-undang yang lain? Pak Uda, barangkali dihukum oleh penghargaan. Oh, saya tidak pernah dihukum oleh penghargaan. Saya karena tidak berharap penghargaan. Ini beneran tak boleh tanya ini ya, karena saya insya Allah bisa. Ya itu ya, kata-katanya sangat menginspirasi saya. Makanya saya tuh ada kata-kata seperti itu, saya buat status. Ada ya ternyata dihukum penghargaan. Selama ini saya tidak sadar, ternyata saya itu dihukum penghargaan. Ya sudah, mesti lanjut ya. Nah, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sebelum ke disiplin positif ya, kita akan masuk ke budaya positif. Budaya positif itu dibentuk dari lingkungan yang positif. Maksudnya gimana lingkungan yang positif? Ya, lingkungan yang saling berkolaborasi untuk merumuskan visi sekolah yang mengarahkan berpusat pada anak. Nah, lingkungan yang positif itu dipengaruhi oleh budaya positif. Budaya positif itu contohnya disiplin positif. Disiplin ini aslinya arti disiplin menurut kalian apa Bapak Ibu? Disiplin ya, coba. Ayo. Disiplin apa? Kata budaya? Melakukan sesuatu sesuai dengan yang harus kita lakukan. Apa? Melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Oke, ada lagi? Ini teman-teman, tadi kalau di sini melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, oke, sudah masuk. Apalagi? Apa Pak Uda? Disiplin itu adalah kontrol diri sebenarnya diri. Kenapa? Disiplin itu lebih ke kesadaran diri. Benar seperti katanya Bu Sini bahwa disiplin itu adalah kesadaran kita melakukan sesuatu tanpa diperintah dan menurut kita itu baik. Untuk disiplin diri, sebuah cara melakukan disiplin pada murid untuk menimbulkan disiplin diri itu tadi kita menggunakan cara melakukan restitusi. Apa sih sebenarnya restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi pas anak tukaran mereka tukaran bertekad sama temannya tadi, kita untuk menyelesaikan masalahnya tadi menggunakan langkah restitusi tadi. Jadi kita itu kalau anak salah tidak adjust kamu salah itu enggak. Ya, anak itu salah kita perbaiki agar lebih baik dan kembali lagi ke lingkungannya. Jadi kalau anak bertengkar terus kita terus ditanya, terus memecahnya seperti apa. Kalau mereka sudah sadar kan mereka tidak akan melakukan kesalahan lagi. Ya walaupun melakukan itu kan skalanya kecil ya presentasinya kalau mereka sadar betul ya. Akhirnya kalau mereka akan rukun kembali. Maksudnya restitusi itu inginnya dari kesalahan itu ada suatu perbaikan untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Dan subjeknya itu tadi dikembalikan ke lingkungannya, tidak dikucilkan. Oh, saya akan rasa bukan saya tidak seperti itu. Jadi anak yang berbuat salah kita benahi untuk dikembalikan lagi agar diterima di lingkungan. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, menyadarkan murid sama ini pengennya kayak opo, pengen jadi manusia yang seperti apa, yang berakal seperti apa, dan perilaku ngomong seperti itu tuh menyakiti orang apa enggak, seperti itu. Jadi mereka
seakan-akan untuk berpikir seperti itu, memikirkan dirinya sendiri dan orang lain. Restitusi membuat murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi mereka harus punya nilai kebajikan dalam diri mereka sendiri. Kalau berbuat salah, saya ingat, saya itu punya nilai kebajikan, saya menghargai orang lain, jadi saya nggak boleh berbuat seperti itu. Jadi lebih ke internalnya. Nanti di sini. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan ya teman-teman, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau salahnya seperti ini, apakah harus diulang seperti ini? Ya, tujuannya adalah belajar dari kesalahan itu tadi. Kamu harus ngapain? Apa kamu harus kembali ke kesalahanmu atau bagian dari kesalahanmu untuk memperbaikinya? Restitusi memperbaiki hubungan ya. Jadi sebagai guru kita itu memperbaiki hubungan. Jadi tidak malah menambah hubungan. Misalkan anak yang berbuat salah tadi, kita kembalikan ke lingkungannya untuk berbuat lagi, tidak malah dijauhkan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan ya. Ini sudah beberapa kali saya ucapkan di restitusi ya. Kita itu menawarkan sebuah pilihan atas kesalahan yang mereka akan bukan paksaan. Kamu harus, kalau kamu seperti ini, kamu harus seperti ini enggak. Jadi kalau kamu salah seperti ini, kamu bagaimana? Seperti ini, kamu harus seperti ini enggak. Itulah pilihannya. Restitusi menguatkan itu tadi dari awal. Kalau bermasalah kita tidak boleh langsung ngomong kamu salah, tidak boleh seperti ini, tidak boleh. Kita harus mencari alasan mengapa anak seperti itu dan kita menstabilkan emosinya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Nah, itu berarti kalau kamu salah, diragukan dirinya. Aku benar ya sih tak lakukan ini kok. Kalau memang satu, itu aku benar lah. Itu untuk melihat ke dalam dirinya. Tahu yang salah dalam dirinya itu apa? Perilaku seperti ini itu benar apa enggak? Apa sesuai dengan yang ada nilai dalam dirinya? Saya itu menghargai orangnya, kok saya seperti ini, kok memaksa orang. Nah, itulah yang dimaksud. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada solusi ya. Bedanya sama konsekuensi tadi. Konsekuensi kan cuma berburu, tapi kalau restitusi itu lebih ke depannya. Jadi mempunyai solusi untuk kedepannya itu untuk perbaikan. Jadi nggak berburu untuk selamanya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sama dengan lanjut studi. Nah, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu teman-teman? Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Kamu sini lagi. Aku tahu, saya kemarin buat sama teman-teman deh, sama murid. Keyakinan kelas adalah kesepakatan atau peraturan yang dibuat di dalam kelas antara guru dan murid sesuai dengan restitusi yang telah disepakati. Terima kasih, benar sekali. Karena kemarin mendengarnya ya, kemarin saya itu buat keyakinan dalam kelas itu teman-teman. Jadi selama ini kan saya tidak pernah buat kontrak belajar kalau dulu ya, tapi sekarang namanya keyakinan kelas. Jadi anak itu kita buat suatu peraturan dulu ya. Dalam kelas itu kita boleh ngapain dan tidak boleh ngapain. Yang pertama kemarin kan tidak boleh ramai dulu, jadi tidak boleh ramai dulu. Oke, saya tulis. Terus datang tepat waktu bu, oke saya tulis. Terus lagi aktif bu, ya aktifnya ngapain? Bermain itu tidak termasuk loh ya. Aktif itu dalam pembelajaran. Kalau aktif bermain itu dilarang. Oh iya bu, terus saya jelaskan peraturan seperti ini. Dari peraturan kelas tadi kita lebih spesifik lagi, kita ambil nilai dari peraturan itu apa? Misalnya datang tepat waktu. Nilai yang pertama adalah disiplin. Mengerjakan tugas tepat waktu, ada tanggung jawabnya, seperti itu. Keyakinan kelas, sebelum mengajak keyakinan kelas, kita ngajak pertanyaan ini dulu. Mengapa sih Bapak Ibu guru kalau pergi pakai motor pasti pakai helm?
Iya. Pak Huda barangkali kenapa Pak? Dengan Pak Helm. Ya, untuk tata tertib di jalan raya supaya tidak terjadi kecelakaan. Oh iya, jawabannya hampir sama ya kalau Mbak tata tertib, biar sama, biar nggak ditilang polisi ya. Kita yakin ya Pak Bu kalau pakai helm seperti efeknya seperti itu ya, selamat, terus tidak ditilang polisi dan lain-lain. Nah, keyakinan seperti itu, apa nilai-nilai keselamatan, saya ingin sama, saya tidak ingin ditilang polisi seperti itu disebut suatu keyakinan. Keyakinan tadi benar yang dikatakan di sini, bahwa sesuatu yang kita yakini dan sudah disepakati bahwa itu mempunyai nilai-nilai kebajikan. Ada di sini? Lanjut. Ya. Pendalaman keyakinan ada tabel T sama tabel B. Apa sih tabel T sama tabel B? Saya dulu juga bingung ya teman-teman, tabel D ini apa, tabel D itu apa. Ternyata tabel T ada berisikan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalkan dalam satu kelas tampak sepertinya dalam suatu kelompok pembelajaran itu terlihat aktif dan semangat. Dalam kelompok tersebut itu suatu kolaborasi. Tidak tampak seperti itu adalah yang tidak diinginkan. Yang tidak kita inginkan adalah memunculkan salah satu teman. Itu. Yang kedua adalah memberi kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Tidak tampak sepertinya marah atau iri kepada atas keberhasilan teman-teman kita. Nah, contohnya lagi menjemput atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang musibah. Itu yang ingin kita munculkan. Tapi yang tidak ingin kita munculkan adalah acuh tak acuh terhadap teman yang kurang sehat atau mendapatkan musibah. Itu pendalaman keyakinan menurut tabel T. Kalau menurut tabel Y itu ada 3: terlihat, terdengar, dan berperilaku. Misalkan dalam suatu kelas tabel T-nya adalah terlihat ruangannya bersih, terlihat ruangannya bersih. Kalau terdengar gimana Bu? Kalau ruangan bersih itu kalimat langsungnya. Ada yang tahu? Kalau ruangan bersih biasanya ungkapannya seperti apa? Wah, bersih sekali. Nah, benar sekali di sini. Wah, bersih sekali. Nah, perilakunya apa? Coba kalau untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Yuk, bersih-bersih. Nah, kalau untuk perilaku di sini bukan kalimat langsung di sini, tapi terima kasih itu sudah benar ya. Kita harus melakukan bersih dengan cara menyapu, mengepel seperti itu. Jadi tabel T-nya seperti itu teman-teman. Bisa diambil Bu? Nah, ini masuk kebutuhan dasar manusiawan, ternyata tidak sadar dan menerima kebutuhan dasar kita ya. Yang pertama pastinya ya bertahan hidup ya Cak. Kalau di dunia ini kita itu intinya ya bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya apa? Kebutuhan bertahan hidup ya, sampai mama dan papa itu wajib gitu ya, kebutuhan pokok. Terus yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ada nggak di sini yang tidak butuh kasih sayang dan rasa diterima? Kayaknya nggak ada ya Bu ya. Oh iya, murid juga seperti itu Bu. Murid itu ingin dikasih sayang dan ingin diterima dengan kekurangannya. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh menolak murid yang kekurangan ya. Kita harus rangkul dan kita benahi agar mereka itu terbutuhi kasih sayangnya. Misalkan ya, di rumah anak seperti itu sudah tidak diperhatikan misalkan ya. Terus di sekolah gurunya malah tambah diperhatikan, dikucilkan. Akhirnya anak dari itu tadi kan bisa berperilaku nakal. Aslinya tidak nakal ya, lebih mencari perhatian ya. Sudah di rumah tidak diperhatikan orang tua, di sekolah itu ibunya diperhatikan nggak diperhatikan. Akhirnya muncullah perilaku di luar yang kita tidak suka itu. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Kalian pernah nggak melihat anak yang tertekan dengan orang tuanya? Nah, kebebasan. Kita sebagai orang tua tidak boleh membatasi anak. Kita boleh mengarahkan teman-teman, tapi tidak boleh menentukan suatu pilihan. Anak mungkin tidak suka
dengan pilihan kita, tapi tetap kita paksa. Akhirnya apa? Apa Bu Linda? Kira-kira efek yang muncul jika tidak ada kebebasan? Nah, benar. Efek yang paling nyata adalah saat anak memberontak kepada kita. Mungkin bagi kita itu baik, tapi bagi anak enggak. Sehingga akhirnya anak ada memberontak. Jadi kita sebagai guru adalah mengarahkan potensi yang dimiliki anak. Jadi misalkan anak suka menyanyi, jangan sampai suruh untuk menari. Nanti akhirnya nggak mau dia belajar, malah ngapa nggak mau sekolah seperti itu. Dan yang ketiga kesenangan. Nah, sebagai guru kita harus menciptakan suasana yang nyaman, senang dan aman ya bagi anak. Nah, anaknya itu senang apa, seperti apa. Tidak boleh kita melakukan pembelajaran yang anak jenuh. Misalkan anak disuruh nulis, ya kadang mereka senangnya bermain, masa-masa mau senang bermain ya teman-teman. Kita ajarin nulis, kita paksa itu nggak boleh. Kebutuhan anak itu beda antara si TK, SD, SMP, SMA maupun kita sendiri ya teman-teman. Jadi kesenangan itu harus sesuai tupoksinya orang-orang. Yang terakhir adalah penguasaan. Nah, secara umum kita dulu ya juga pernah sekolah ya teman-teman. Kalau kita menguasai suatu materi atau suatu bidang, pasti timbul suatu kebanggaan dan apa? Ini dihargai. Maksudnya penguasaan itu seperti itu. Jadi kita itu kan inginnya bisa dan dihargai. Kebutuhan seperti itu yang disebut dengan kebutuhan penguasaan. Lanjut Bu Suri. Posisi kontrol. Nah ini yang dari posisi kontrol itu ada 5 teman-teman ternyata. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan ada manajer. Nah, penghukum itu menghukum, bisanya cuma menghukum, nggak ditahu tanya kesalahannya. Ini rata-rata kita ini ya suka menghukum. Terus kalau membuat merasa bersalah itu tadi kita mengungkapkan kata-kata yang membuat anak merasa bersalah dengan tindakan yang telah dilakukan. Terus sebagai teman, ya ini juga seperti kita itu sebagai teman, kesalahan anak kita maklumi, terus diulangi lagi. Padahal kita tidak boleh seperti itu, teman ya harus teman ya. Tapi kalau kita sebagai kontrol itu tidak boleh sebagai teman. Anak salah harus diarahkan yang lebih baik. Akhirnya apa kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai teman-teman? Yang pertama, misalkan ya, saya dekat dengan Ruro ini manutnya sama saya saja, mungkin sama guru lain enggak. Kalau diperintah saya manut, tapi guru lain tidak. Kayak Bu Sidi, ulang Bu Sapa, Raka Siva. Kalau guru lain apa mau memperhatikan? Nah itu posisi kontrol maksudnya seperti itu. Kalau posisi kontrol kita sebagai teman, maka anak tersebut manutnya sama yang kontrol tadi, guru satunya, guru yang lain dicuekin seperti itu. Kalau pemantau cuma nyatet namanya juga pemantau. Kamu salah apa? Saya catat kamu hubungannya seperti itu. Nah itu tidak baik. Nah dari kelima posisi ini yang paling baik adalah manajer, mengatur ya. Mengapa kok saya ngomong ini paling baik? Karena kita lebih mengarahkan anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi ini kaitannya tetap segitiga garis institusi tadi. Jadi sebagai guru itu kita harus memposisikan kita adalah manajer, bukan penghukum, merasa bersalah teman atau pemantau ya. Dan juga kita memanage anak tersebut untuk lebih baik lagi. Lanjut Bu. Nah ini segitiga restitusi teman-teman. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang bersalah, menstabilkan identitas tadi, terus validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Di bawahnya ada slide-nya di sini bisa dilihat. Kalian bisa melihat
video ini. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bersikap lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil keputusan untuk berpikir bahwa apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, dari video tadi adalah suatu penerangan tentang segitiga restitusi ya. Jadi anak distabilkan dulu saat marah. Misalkan anak waktu itu marah, jangan sesekali jangan tanya, jangan dipaksa. Misalkan kenapa kamu kok marah? Udah Bu, jangan tanya-tanya. Saya nggak ingin diganggu, sudah. Jangan langsung pergi saja. Suatu saat mereka akan mendarat, jangan pasti akan mengeluarkan teman-temannya seperti itu. Jadi yang pernah menstabilkan diri tadi, tujuannya untuk seperti itu, biar emosinya lebih terkontrol lagi. Terus untuk memvalidasi tindakan tadi, yaitu bukan memvalidasi, bukan berarti membenarkan loh teman-teman. Kita bisa validasi membenarkan tidak. Mas sekarang memvalidasi tindakan itu lebih ke memancing apakah perbuatan itu benar atau salah nomornya. Dan yang terakhir ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu wajib kita tanamkan pada murid. Jadi dari mulai sekarang kita harus menanamkan keyakinan itu pada murid untuk saling menghadapi, menghormati, karena akhirnya adalah jangka panjang ke depannya. Dari sini ada yang ditanyakan. Ini adalah slide terakhir Bapak Ibu. Monggo kalau yang ditanyakan. Dan ada yang bertanya, semua sudah selesai Ibu ya. Alhamdulillah kalau sudah materinya sudah ya materinya sudah disampaikan Ibu. Nah, agar kalian tidak jenuh, kita screening dulu ya Bu ya. Oke, monggo setelah screeningnya Bu.
Yang itu gerakan tangan ke atas dulu SPG-nya ya. Ya teman-teman, biar tidak ngantuk kita SPG dulu. Baik, ini ya teman-teman ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, maju dan rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, Satu jari kiri bukamu menjadi dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukamu menjadi empat, buat kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukamu menjadi enam, buat menara dinding, empat jari kanan, empat jari kiri, bukamu menjadi delapan, buat telinga kecil, lima jari kanan, lima jari kiri, bukamu menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, maju dan rapi siap berdoa. takut-takutan tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, Satu jari kiri bukamu menjadi dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukamu menjadi empat, dua kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukamu menjadi enam, buat menara dinding, empat jari kanan, empat jari kiri, bukamu menjadi delapan, buat telinga kecil, lima jari kanan, lima jari kiri, bukamu menjadi 10, siap berdoa. Oke, terima kasih. Sudah tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kesimpulan dari ini apa Bapak Ibu yang kita sudah pelajari? Pentingnya berperilaku positif sebagai pendidik. Benar ya, intinya itu kita ini sebagai pendidik harus berperilaku positif karena semua tindakan kita itu dicontoh direkam oleh anak didik kita. Terlebih yang anak kecil itu adalah peniru yang ulung dan kita ada sebagai artisnya ya teman-teman ya. Secara bahasa dari kita artisnya. Coba tanyakan kalau murid kami misalkan biasanya kita berpakaian seperti ini atau beristikan ya kayak Bina nggak beristikan. Pasti Mbak Nisa bilang, Bu Vina kok pucat, Bu Vina kok gak cantik ya. Mereka itu adalah peniru, pendengar, penglihat yang ulung. Jadi sebagai pendidik kita harus memberikan contoh sebaik mungkin pada mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Dan cara menyelesaikan masalah yang kita hadapi kepada anak ya, itu tadi kita harus mengubah cara kita dengan cara melakukan segitiga restitusi ya. Kita melakukan restitusi, jangan sekali hukuman sudah kita hapus, kita ke restitusi agar anak lebih nyaman kepada kita dan berbenah diri ke depannya dan menjadi pribadi yang baik dan meyakini nilai-nilai bangsa. Oke, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seperti itulah Bapak Bunda besok.